Apa kamu tahu kejadian ini? Kisah miris dari pondok pesantren. Berangkat ke pondok dengan niat baik dan penuh harapan, lalu dipulangkan dalam kondisi tidak bernyawa. Disclaimer dulu sebelumnya, kisah ini aku ambil murni dari berbagai artikel dan media yang sudah beredar, dan tidak aku kurangkan dan juga tidak aku lebihkan. Hanya aku rapihkan alurnya agar mudah untuk dipahami. Ini dia kisahnya. Seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Kediri bernama Bintang Bilqis Maulana tewas dengan tubuh penuh luka. Korban yang masih berusia 14 tahun diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh 4 seniornya di dalam pondok. Awalnya Bintang yang merupakan warga Afdeling Kampung Anyar, Dusun Kendeng Lembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, mengirimkan pesan terakhir ke ibu kandungnya bernama Suyanti yang berusia 38 tahun agar segera dijemput karena ia takut. Pesan tersebut dikirimkan pada hari Senin 19 Februari 2024 pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, dan usai mengirimkan pesan pada hari kejadian di hari Rabu di tanggal 21 Februari 2024, Bintang ini sedang berada di pesantren di Dusun Mayang, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 5 hari kemudian, jenazahnya dipulangkan oleh pihak pesantren dan tiba di rumah duka di Desa Kedung Lembu pada hari Sabtu dini hari, tepatnya di tanggal 24 Februari 2024. Ibu korban sebelumnya mendapat kabar via telepon dari pihak pondok bahwa putranya ini meninggal dunia karena jatuh terpeleset di kamar mandi. Namun, setibanya di rumah duka, ibu korban meminta kain kafan dibuka, namun sempat dilarang oleh perwakilan pondok pesantren dengan alasan sudah disucikan. Suyanti yang curiga karena di kain kafan anaknya ada cairan merah, lalu memaksa untuk tetap membuka. Dan saat dibuka, Suyanti terkejut melihat jenazah putranya yang mengalami banyak luka, diantaranya luka lebam, bekas sundutan rokok, jeratan di leher, serta patah hidung pada jasad korban. Tentu saja hal ini sangat tidak mungkin jika hanya karena jatuh di kamar mandi. Suyanti dan keluarga akhirnya memutuskan untuk melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Polres Banyuwangi dan Polres Kediri pun menyelidiki kasus ini hingga berbuntut penetapan 4 orang santri yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan dan penganiayaan kepada Bintang. Bermula saat Bintang didatangi oleh 2 pelaku berinisial MN berusia 18 tahun dan MA berusia 18 tahun yang ingin meminta klarifikasi terkait keluhan Bintang kepada orang tuanya tentang kondisi pesantren. Namun karena tidak puas dengan jawaban Bintang, kedua pelaku kemudian memukuli Bintang dengan bantuan 2 pelaku lainnya yaitu AF dan juga AK. Kedua pelaku kemudian memukuli Bintang dengan bantuan 2 pelaku lainnya yaitu AF berusia 16 tahun dan juga AK yang berusia 17 tahun. Bintang tidak bisa melakukan perlawanan dan hanya bisa berteriak minta tolong. Dan aksi kekerasan tersebut baru berhenti setelah ada santri lain yang datang dan menyelamatkan Bintang. Akibat luka-lukanya itu, Bintang sempat menjalani perawatan di pondok. Dan karena kondisi korban tak banyak perubahan, akhirnya Bintang dirujuk ke Rumah Sakit Arga Husada Ngadiluweh pada hari Jumat 23 Februari 2024. Namun karena kondisi korban sudah melemah, nyawanya pun sudah tidak dapat tertolong saat mendapat perawatan medis. Keempat pelaku mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa mereka hanya ingin memberi pelajaran kepada Bintang karena merasa tersinggung dengan keluhannya. Polisi yang menangani kasus penganiayaan santri ini juga masih menyelidiki keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sementara itu, pengasuh pesantren bernama Gus Fatih mengaku tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dan hanya mengetahui info jika Bintang ini meninggal karena terpeleset di kamar mandi. Gus Fatih juga menyatakan bahwa ia akan kooperatif dengan proses hukum yang berjalan dan juga siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi di pesantrennya. Ia juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan berharap agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik.
Ada kabar menyebutkan bahwa salah satu tersangka santri merupakan keluarga korban. Kini keempat pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 80 ayat 2 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kita doakan saja semoga Bintang tenang di sana dan pelakunya segera dapat diadili dengan seadil-adilnya.